Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya sedang bersama Direktur LBH ISMI, Bapak Dr. Yulianto Sahyu SHMH, dan perwakilan masyarakat Bapak Novian. Tema yang kita bahas kali ini adalah tentang masalah kredit pada perbankan yang selama ini banyak dialami oleh masyarakat Indonesia, terutama kendala-kendala ketika nasabah atau masyarakat ini tidak mampu lagi untuk membayar kredit yang diajukan ke bank. Dengan kata lain, ketika nasabah telah melakukan prestasi. Nah, mungkin ada baiknya kita dengar langsung keluhan dari Pak Novian. Silahkan Pak Novian. Oh iya, makasih Veto. Ya. Ini nggak serius kan? Kebetulan masalah kredit ini ya agak kadang butuh di saat kita susah dan kadang menyebalkan di saat kita sudah melakukan kewajiban. Ini ada kejadian dari teman saya, dia cerita bahwa dia telat membayar kredit 1 bulan, kemudian dia tegur. Setelah itu dia cicil lagi, tapi tidak penuh bulan besoknya. Tapi bank menganggap bahwa cicilan bulan besok itu udah menyicil yang sebelumnya. Akhirnya numpuk terus kan, yang bulan selanjutnya nggak dianggap cicilan, begitu terus sampai keluar surat yang ketiga kali akan dilakukan penyemprotan. Nggak tahu tuh bahasa penyemprotan itu bahasa apa sih? Kemudian atau Mungkin maksudnya somasi kali Pak. Nggak tahu. Somasi. Maksudnya apa penyemprotan dilabelin dalam pengawasan? Oh iya, penyemprotan ini. Saya paham. Kebetulan juga dulu kan saya menjadi salah satu karyawan bank di bagian hukum. Jadi disemprotkan itu mungkin maksudnya aset ini disita bank atau dalam pengawasan bank. Maksudnya dikasih sablon. Sablon yang disemprot itu Pak. Mungkin maksudnya itu ya. Oke. Permasalahan yang dihadapi teman ini sebetulnya bukan masalah tagihannya itu, cuma ketika suratnya ada kesan intimidasi penyemprotan atau SP1, nanti kalau bulan ini kurang lagi, padahal dia cuma telah 1 bulan ya, bulan ini kurang lagi, besok akan muncul SP2 dan ujung-ujungnya dilelang. Nah, ini jadi pertanyaan ini, dan ini biasa kejadian dari dulu. Teman saya di properti menganggap bahwa kalau mau jadi pengusaha properti pribadi itu bekerja dengan orang kredit KPR, bank-bank biasa itu kan, itu biasa lebih murah. Nah, nanti dibedakin ya Pak. Nah, yang saya tanya kenapa bisa murah? Ya biasanya bank mau menjual dengan harga NJOP waktu akad. Nah, dan biasanya berapa sisanya yang dijual gitu. Apa begitu boleh? Oh iya. Oke. Mungkin sebelum kita beralih ke Bapak Yulianto Sahyu, mungkin saya kasih ini sedikit ya komentar sedikit bahwa kalau sisa ketika nasabah sudah melakukan pembayaran atas kredit yang dia pinjam ke bank, umpamanya kreditnya itu 500 juta, sudah terbayar 300 juta, sisanya 200 juta. Nah, ini ketika nasabah gagal bayar dianggap prestasi, kemudian yang dijualnya ini kan sebenarnya tagihannya, atau kita biasa sebut cesi. Jadi yang dijual oleh bank itu adalah cesinya, jual beli tagihan. Mungkin seperti itu ya, cuman untuk lebih jelasnya mungkin kita coba tanya pendapat dari Bapak Yulianto Sahyu. Ya, perlu kita pertegas dulu nih. Ini Pak Noviandi ini debitur atau meminjam kepada bank konvensional atau ke bank syariah? Ada teman akrab saya, dia ke bank konvensional. Nah, dia takutnya karena dia cuma telah sebulan, kemudian di bulan kedua ketiga dia bayar. Nah, bulan ketiga tuh datang surat, dia dianggap SP1 ya. Setelah dia baca itu kesannya dia nggak nyaman karena dia
dia tetap bayar, cuma kurangnya waktu bulan yang pertama itu. Nah, bukan dia tidak mau bayar, cuma emang lagi ini katanya lagi kebutuhan yang lain gitu. Nah, dia takutnya nanti kalau ada ancaman, suratnya itu kan SPP kan ada kesan ancamannya kalau nggak salah ya, Penyemprotan ya, Pak, ya? penyemprotan atau dilelang. Iya. Nah, dan kata teman itu Mungkin peringatan halus. iya itu, Yang apakah artinya kan boleh berupa seperti somasi. begitu. Memang dalam hal penyelesaian kredit macet itu kan, antara bank konvensional dengan bank syariah memang agak berbeda Iya. dalam penyelesaian kredit macet. Kalau pada bank konvensional itu ketika akan cair kredit kan ada penandatanganan surat kuasa untuk menjual. Sebenarnya pada bank syariah juga ada begitu, tapi ada beda dalam implementasinya. Meskipun prinsipnya unsur keadilan dan keterbukaan itu ada, tapi dalam implementasinya ada bedanya. Sebenarnya pada bank konvensional itu pun bagi kreditor yang macet setelah dilakukan teguran pertama, teguran kedua, teguran ketiga, andaikan itu pun bank harus melelang, itu bank seyogyanya harus menghitung dulu berapa hutang dan berapa selisih aset. Regulasi mengatakan andai kata itu berkembalikan kepada nasabah. Walaupun dalam praktek itu jarang-jarang terjadi. Ini jujur saja, saya juga pernah mengalami klien, malah seharusnya syokjanya bank itu menawarkan dulu kepada pembeli, kepada debitur, apakah Anda bisa untuk menyelesaikan, kalau tidak kita akan lelang. Dan biasanya bank harus memberikan keterbukaan berapa yang akan dijual dan berapa sisa yang harus dikembalikan. Tapi dalam praktek malah andai kata bank menganggap itu strategis, itu bank buru-buru untuk melaksanakan surat kuasa menjual ini. Mungkin ini Malah dengan cara tertutup, setengah tertutup ya, Di bawah tangan mereka. untuk mengakali, ini praktek ya, bukan regulasi, untuk melepas aset itu sehingga dia bisa menguasai. Malah kalau tempat strategis bisa jadikan kantor cabang, kantor unit, itu sangat, atau mungkin oknum yang merasa itu sangat strategis bisa dia kuasai secara pribadi. Nanti orang, ini pengalaman ya, Iya, banyak itu seperti itu. disuruh orang ketiga untuk membelinya, padahal nanti orang ketiga itu orang dia juga, Dibiayai oleh dia. dibiayai dia juga. Kadang-kadang disitulah debitur tidak berdaya kadang-kadang. Yang karena tidak mau Memang bertanya. regulasi mengatakan sisa aset yang dijual itu jika berlebih itu harus dikembalikan kepada debitur. Tapi kalau saya melihat itu jarang, mungkin ada tapi jarang terjadi pengembalian aset. Maaf Pak Yon, mungkin bisa saya tambahkan sedikit. Yang dimaksud kuasa jual itu mungkin perlu ditambahkan lagi. Kalau di praktek perbankan mungkin ada yang namanya hak tanggungan. Ya, Jadi ketika suatu kredit sudah menandatangan disertai dengan perjanjian penjaminan, artinya dia telah menandatangani akta pembebanan hak tanggungan, kreditur itu atau bank mempunyai hak preferen untuk berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan. Kreditur pemegang hak tanggungan mempunyai hak preferen untuk mendapatkan pelunasan atas utang-utangnya. Jika terjadi kelebihan atas penjualan aset itu, maka itu wajib dikembalikan kepada nasabah. Mungkin itu kali ya Pak Yul ya. iya betul. Aturan Itu seperti itu. regulasinya begitu emang. Tapi yang karena kita juga praktisi ya, Ya. pengalaman di lapangan, apalagi itu asetnya sangat strategis, bank buru-buru untuk melaksanakan hak menjual ini dan mencoba untuk menekan harga jual. Kadang-kadang harga jual itu NJOP lepas juga kadang. Karena soal harga pasar itu karena susah diukur kan. Yang terukur itu NJOP yang tertulis itu. Iya. Harga pasar itu sangat relatif. Nah, oleh karena itu tadi pengalamannya
Pian. Pak Novian Hmm. atau rekannya di bank Konvensional. konvensional. Kita tahu nih Pak Ito ini pernah legal officer di bank syariah. Bagaimana koreksi atas pelaksanaan bank konvensional atau bagaimana atau sebagai operatif lah ya? Bagaimana di bank syariah?